Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 20 Juli 2025 dengan judul Buang Jubah Anda. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemaya di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Markus 10 ayat yang ke-52, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Bart adalah buta dan telah menjadi pengemis profesional di gerbang kota Yeriko. Dia membuat lebih banyak keributan daripada belasan pengemis biasa, dan banyak lagi yang berharap dia dikutuk dengan keheningan daripada kegelapan. Bart bertahan hidup melalui kemurahan hati para pedagang yang lewat, mereka yang telah dirampok oleh para pemungut pajak. Jangan berikan semuanya kepada perampok dari Roma. Dia akan berteriak, berikan sebagian kepada yang benar-benar membutuhkannya. Bantulah Bartua, ayolah, setiap dinar bermanfaat untuk sesuap makan orang buta. Setiap hari sama saja. Sampai Yesus datang ke kota itu, banyak cerita-cerita yang mendahului kedatangan Yesus. Yesus, kata mereka, dapat memulihkan penglihatan orang buta. Itu merupakan kisah yang melampaui keyakinan, namun patut dipercaya. Jadi Bart mulai berteriak memanggil Yesus untuk dapat memperhatikan dia dan berbelas kasihan. Lebih keras, dan lebih keras, sampai semua orang berteriak agar dia diam. Semua orang kecuali Yesus gantinya ikut-ikutan melontarkan kritikan seperti orang banyak. Yesus malah mengajak Bart untuk ikut bersama dia turun menuju sungai Yordan. Sambil melemparkan jubahnya ke samping, Bart melompat berdiri dan datang kepada Yesus. Markus 10 ayat yang ke-50, jubahnya itu seperti orang jalanan yang menyerahkan keranjang tempat barang-barangnya. Seperti orang tuli yang menutup matanya. Seperti seorang seniman yang menyerahkan kuasanya. Seorang pengogram komputer yang membuang laptopnya. Atau seorang nelayan meninggalkan kailnya. Hanya jubah yang Bart miliki. Itu adalah tempat dia menyimpan uangnya dan daging keringnya. Tanpa itu dia akan menjadi bangkrut dan kelaparan. Dan karena buta, jika dia menjatuhkannya, dia tidak akan pernah dapat menemukannya lagi. Sambil melemparkan jubahnya ke samping, dia mendatangi Yesus. Sang penyembuh telah memanggil suaranya, menjanjikan kehidupan baru. Mata bagi Bart yang buta. Tidak ada yang bisa memperlambatnya, menahannya, atau mengkompromikan kecepatannya. Bahkan harta miliknya yang berharga pun tidak. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi antara
Bart dan Juru Selamatnya. Itulah persyaratan bagi kita semua. Harga sebenarnya dari menerima hadiah pemberian Tuhan yaitu karunia kesembuhan total, berlari cepat menuju janjinya akan kehidupan baru. Kita harus berpaling sepenuhnya kepada Juru Selamat dan mengizinkan Dia merestrukturisasi nilai-nilai kita. Dia berjanji akan menggantikan ketulian kita dengan pendengaran, kelemahan kita dengan energi, kemarahan kita dengan kasih, kebutaan kita dengan penglihatan. Dia sedang memanggil. Buang jubahmu, berlarilah menuju suara harapan baru. Apakah ada sesuatu yang menghambat Anda untuk berlari menuju Kristus? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.